Pemirsa, seorang pria tua nyaris menjadi bulan-bulanan warga desa Gedangan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara karena kepergok saat akan melecehkan anak di bawah umur. Warga berhasil menangkap pelaku saat berusaha kabur. Warga desa Gedangan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mengepung seorang pria tua yang kepergok akan melecehkan anak di bawah umur di kebun kelapa sawit. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan perbuatannya. Upaya pelecehan ini diketahui warga setelah mendengar teriakan seorang anak di perkebunan kelapa sawit. Pelaku berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Anggota TNI dari Koramil Buntu Pane dan Kapolres yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Yang mau memperkosa anak, katanya seorang itu, bapak ini ditanyai kok lari, jadi dikejar sama massa. Gitu aja Pak keterangannya. Nah, ini perempuan? Perempuan. Udah sering dia di sini? Katanya dari informasi warga udah 2 kali bapak ini ke sini. Mengganggu juga. Iya. Polisi kemudian membawa pria tersebut ke Mapolres Asahan untuk diperiksa. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Berharap diantar pulang, 2 siswi SMP di Serang, Banten justru diperdaya dan diperkosa 7 pemuda di perkebunan yang sepi. Akibat insiden memilukan ini, korban trauma dan dalam pendampingan psikologis. Lima pemuda tanggung ini digelandang aparat Polres Serang, Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya. Kelimanya dilaporkan ke polisi karena memperkosa 2 siswi SMP di salah satu kebun Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. 5 pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing, sementara 2 pelaku lain dalam pengejaran. Insiden memilukan ini terjadi pada 21 Agustus lalu. Korban yang baru bertemu dengan teman-temannya di kawasan industri modern Cikande mencari tumpangan untuk pulang. Hal ini kemudian dimanfaatkan 2 pelaku yang menawarkan diri untuk mengantar. Tanpa curiga, korban bersedia diantar namun tidak menyadari jika 5 pelaku lain membuntuti menggunakan sepeda motor. Pelaku yang sudah merencanakan aksi bejat ini kemudian membawa korban ke perkebunan yang sepi. Korban berusaha melawan namun tidak berdaya hingga akhirnya diperkosa. Jadi pelaku semua ini, tersangka ini dalam kondisi mabuk. Kemudian mereka merasa tertarik kepada korban. Korban ini anak di bawah umur, masih umur 14 tahun ya, masih umur 14 tahun. 2 orang dan pelakunya 7 orang. Tanggal 24 kemarin alhamdulillah kita tangkap. Kenapa ini lama sekali prosesnya? Karena antara korban dengan tersangka ini tidak ada saling mengenal. Sehingga kami dari penyidik terus mencari dan identifikasi para tersangka ini. Alhamdulillah kemarin kita identifikasi yang para tersangka ini ada di rumahnya masing-masing di Kecamatan Bandung. Kita lakukan penangkapan dan kita tunjukkan kepada korban. Korban langsung mengiyakan bahwa mereka adalah tersangkanya. Polisi menyita ponsel korban yang dirampas pelaku saat kejadian. Saat ini kondisi korban trauma dan dalam pendampingan. Sementara para pelaku mendekam di sel tahanan Polres Serang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, seorang siswi SMP juga mengalami nasib yang sama. Diperdaya dan dicekoki minuman keras, korban diperkosa 7 pemuda di mana salah satu diantaranya adalah temannya. Dan korban kini hamil 6 bulan. Empat pemuda warga Jombang, Jawa Timur ini ditangkap aparat Polsek Mojowarno karena memperkosa gadis 15 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Perbuatan tercela ini terjadi saat korban diperdaya salah satu pelaku yang juga merupakan temannya untuk bertemu. Korban dibawa ke area persawahan lalu dipaksa menenggak minuman keras yang berujung pemerkosaan. Korban dibawa ke persawahan bersama 7 tersangka yang diduga waktu lalu itu dibawa dan kemudian diajak minum minuman keras. Kemudian setelah korban mabuk, korban diperkosa. Akibat perbuatan 7 pelaku tersebut, korban kini mengandung 6 bulan. Polisi masih memburu 2 pelaku lain, sementara 4 pelaku lainnya ditangkap dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten masih menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat melakukan vandalisme lantaran memiliki pemahaman bahwa perbuatannya benar.
polisi terus mendalami kasus vandalisme di rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku vandalisme telah ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya yang ternyata hanya berjarak 50 meter dari tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui pelaku berinisial S yang masih berusia 18 tahun merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Motif sementara pelaku nekat melakukan vandalisme lantaran memiliki pemahaman bahwa perbuatannya benar. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas vandalisme di dalam tempat ibadah tersebut. Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas motif pelaku dan kemudian jikalau ada hal-hal lain yang perlu didalami lebih dalam lagi, tidak hanya cukup kemudian menangkap pelaku tapi kemudian didalami. Mungkin ada hal-hal yang lebih daripada cuma coret-coret, demikian. Pasca peristiwa vandalisme bernada kebencian, Musola Darussalam di perumahan Villa Tangerang Elok Pasar Kemis dijaga ketat warga dan petugas. Beberapa warga dengan dibantu aparat bergotong royong membersihkan dan mengecat ulang seluruh bagian tembok musola yang menjadi sasaran vandalisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah pelaku vandalisme di musola terpengaruh sebuah aliran atau ajaran di media sosial? Kami akan membahasnya bersama Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Ade Arisyam, dan Ketua RT 05 Bapak Mat Soim. Selamat sore Pak Mat Soim dan Pak Ade. Ya, selamat sore. Baik, Pak Mat Soim, Anda sudah bergabung bersama kami? Oh ya. Pak Mat Soim, apakah Anda mengenal pelaku? Ya, kalau mengenal, ya pasti kenal karena dia warga saya gitu loh. Apalagi dia cuma 4 rumah dari saya, depan saya gitu, 4 rumah dari depan saya. Kesehariannya seperti apa pelaku ini, Pak? Kalau dari kesehariannya sebenarnya anaknya biasa sih. Cuman kalau periang sih nggak terlalu periang, tapi maksudnya kalau ditegar ya biasa ngobrol biasa. Cuman dengar-dengar katanya kalau agak temperamennya agak naik gitu loh belakangan ini gitu loh. Makanya dia kan lagi ngikutin pengobatan rupiah apa gitu. Temperamennya agak naik karena ada masalah apa Pak, mungkin tahu? Kalau masalah yang sebenarnya saya kurang paham ya. Intinya dia kalau di lingkungan sebenarnya biasa aja sih. Ya kenal, bergabung sama teman-teman sebayanya gitu ya, ngobrol biasa, bercanda juga biasa. Kalau kesehariannya apakah bekerja atau pelajar, seorang mahasiswa atau apa nih Pak? Kalau kemarin setahu saya kan dia baru lulus tahun ini nih, 2020 ini. Terus katanya sih kuliah di universitas salah satu Mercu Buana Jakarta katanya. Cuman karena kondisi ini katanya sih kemarin di stop dulu katanya. Kata tetangga yang cerita. Tahu saya sih kemarin sih dia karena kondisi kuliah di sini ya tahu saya kan online masih tetap berjalan, tapi katanya sementara stop karena belakangan ini 2 bulan terakhir inilah kelihatannya kok agak kurang nyambung sama sekolahnya gitu. Pak Soim, pelaku ini apakah pernah atau sering datang ke Musola Darussalam ini? Kalau 2 tahun terakhir memang dia jamaah musola ini. Jadi dia saya anggap bagus lah. 5 waktu dia tepat waktu, bahkan selalu datang duluan gitu. Tapi 2 bulan terakhir ini jangankan ke musola, di rumah aja sama ibunya suruh sholat aja susahnya katanya. Luar biasa gitu. Oke, jadi sebelumnya rajin ke musola untuk beribadah, namun memang ada perubahan begitu 2 bulan terakhir ini begitu ya Pak Mat Soim? Keseharian dia ngaji Iqra kan tiap malam Senin, ada guru privatnya juga datang kan, ada guru privatnya yang belajar ngaji Iqra. Belajar dia baca Quran apa juga ya lancar. Kan dia kan ngaji Iqra. Oke. Baik, saya ke Pak Ade. Pak Ade, ini pelaku diduga terpapar suatu aliran yang didapatkan dari YouTube. Ini lebih jelasnya apa, Pak? Aliran apa, Pak? Tidak benar, ya, tidak benar, Mbak. Ini masih kami dalami secara pasti. Yang jelas alasan pelaku melakukan
tindakan kemarin itu adalah karena dia meyakini bahwa tindakan yang dia lakukan itu sesuai dengan pemahamannya. Ditambah lagi dia emosi, ada perasaan emosi karena sering dilarang keluar rumah oleh kedua orang tuanya. Dan penelusuran tentang konten-konten dari gadgetnya ini masih kita dalami karena keterangan tersangka ini masih berubah-ubah. Saat tadi malam saya interogasi langsung di Polsek Pasar Kemis, itu agak berbeda dengan fakta di penyidikan di BAP-nya. Yang jelas pelaku sehat dan proses pemeriksaan masih berlangsung sampai dengan saat ini, Mbak. Statusnya masih saksi atau sudah tersangka, Pak? Sudah tersangka. Sudah tersangka, baik. Ya, ini tersangka merasa apa yang dilakukannya itu benar, ini artinya tidak ada penyesalan begitu? Ada, penyesalan ada, Mbak. Ada dalam proses pemeriksaan, informasi dari penyidik itu kadang diam, kadang menangis. Tadi juga saat kita lakukan press release dengan Bapak Bupati Tangerang, itu tersangka posisinya ada di belakang saya, itu menangis, ya. Okay. Dia sudah sadar bahwa perbuatannya itu tidak baik. Tadi malam juga sudah saya interogasi langsung. Baik Pak Ade, boleh ditahan dulu sebentar, kami akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Sore.